Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas performa keuangan dari perusahaan ESA secara mendetail dengan pendekatan investasi fundamental. Mari kita mulai. Pertumbuhan pendapatan ESA selama 1 tahun terakhir, TTM, mengalami penurunan sebesar minus 114,2%, yaitu dari 11.405 miliar menjadi 5.326 miliar. Namun, jika kita melihat rata-rata pertumbuhan pendapatan selama 5 tahun terakhir, CAGR, ESA memiliki pertumbuhan sebesar 20,0%. Kesimpulannya, pendapatan perusahaan cenderung mengalami fluktuasi, namun memiliki pertumbuhan positif dalam jangka panjang. Laba bersih ESA mengalami penurunan drastis sebesar minus 377,2% dalam 1 tahun terakhir, TTM, yaitu dari 3.443 miliar menjadi 721 miliar. Jika ditinjau dari rata-rata pertumbuhan laba bersih selama 5 tahun terakhir, CAGR, ESA memiliki pertumbuhan negatif sebesar minus 0,9%. Kesimpulannya, laba bersih perusahaan menurun secara signifikan dan perusahaan perlu melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan. Profitabilitas ESA mengalami penurunan pada gross profit margin dari 46,6% menjadi 29,9% tahun ini. Sedangkan pada net profit margin, penurunan terjadi dari 30,2% menjadi 13,5%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan efisiensi dalam menghasilkan laba dari pendapatan. Return on Asset, ROA, ESA mengalami penurunan dari 16,7% menjadi 5,0%, sedangkan Return on Equity, ROE, juga mengalami penurunan dari 39,4% menjadi 9,1%. Pengaruhnya adalah perusahaan kurang efisien dalam menghasilkan laba dari penggunaan aset dan modal yang dimiliki. Secara keseluruhan, ROA dan ROE ESA mengalami penurunan yang signifikan. Dalam hal kesehatan keuangan, ESA memiliki debt to equity sebesar 0,4 kali, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat utang yang lebih rendah dibanding modal yang dimiliki. Hal ini mencerminkan kondisi keuangan yang lebih sehat dan lebih berpotensi untuk pertumbuhan jangka panjang. Dilihat dari skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, ESA memperoleh 4 poin dari total 6 poin. Ini menandakan bahwa perusahaan memiliki dasar fundamental yang baik, namun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Untuk informasi lebih detail, kamu bisa mengakses aplikasi investor yang dapat diunduh melalui link di deskripsi video ini. Baiklah, sekarang kita akan beralih ke tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi. Valuasi adalah proses menentukan nilai intrinsik suatu perusahaan berdasarkan analisis fundamental. Margin of safety adalah selisih atau buffer antara harga saham yang kita beli dengan nilai intrinsik sebenarnya. Intinya, valuasi membantu kita menilai apakah saham saat ini undervalued atau overvalued. Jadi, mari kita lihat bagaimana valuasi ESA saat ini. Berdasarkan valuasi menggunakan rasio PB/Ben Standard Deviation dalam 5 tahun terakhir, nilai fair value dari saham ESA adalah 675. Saat ini, kita memiliki margin of safety sebesar 24,5% karena harga sahamnya hanya 510. Dengan demikian, saham ESA saat ini masih di bawah nilai intrinsiknya, membuatnya potensial untuk diinvestasikan. Berdasarkan valuasi menggunakan rasio PE/Ben Standard Deviation dalam 5 tahun terakhir, nilai fair value dari saham ESA adalah 237. Namun, saat ini, kita memiliki margin of safety sebesar minus 115,4% karena harga saat ini adalah 510. Ini berarti harga saham ESA sekarang lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, sehingga perlu lebih hati-hati dalam melakukan investasi. Terakhir, tetaplah melakukan analisis kita sendiri dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kita ambil. Jangan lupa untuk terus belajar dan evaluasi portofolio kita. Selamat berinvestasi!